Shalom, Bapak Ibu. Kembali kita berjumpa lewat judul besar wajib sertifikasi halal. Negeri kita yang kita cintai punya undang-undang yang sebentar akan dijalankan, yaitu semua barang, semua makanan yang beredar di Indonesia wajib diberi label halal. Nah, Bapak Ibu, bagian yang kedua dari video saya, judul kecilnya adalah Kata Yesus Kristus, semua makanan halal. Sebagai pandangan dari orang Kristen, tentunya orang Kristen akan mengikuti sabda Yesus Kristus. Yang ada pada Alkitab ini pada perjanjian baru yang sekatnya ini merah, warnanya merah, ya. Nah, di dalam perjanjian baru terdapat penyempurnaan-penyempurnaan daripada hukum-hukum yang sebelumnya yang tertulis dalam perjanjian lama. Orang berpikir, loh kalau itu sabda Allah, mengapa harus disempurnakan? Bapak Ibu, Allah menyesuaikan hukumnya yang diturunkan kepada manusia di awal-awal bumi ini dijadikan sesuai dengan tingkat kecerdasan, keberadaban manusia pada waktu itu. Oleh karena itu, ketika Yesus Kristus Tuhan lahir, datang pada kedatangan pertama kali lewat peristiwa Natal, maka Yesus Kristus Tuhan inilah yang mereformasi, menyempurnakan hukum-hukum yang sebelumnya. Demikianlah pandangan orang Kristen menurut sabda Yesus Kristus. Kita baca Markus pasal 7 ayat 15 sampai dengan 23. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Apa yang dimaksud dari dalam yang keluar? Kita baca dulu, baru nanti kita akan ketemu jawabannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Nah, Bapak Ibu, makanan apa saja dari luar tidak dapat membuat manusia itu najis. Sebab Yesus Kristus Tuhan menyampaikan kepada muridnya, para rasulnya, bahwa itu kan masuk ke dalam perut. Bukan masuk ke dalam hati. Bukan masuk ke dalam pikiran. Sedangkan yang masuk ke dalam perut besok paginya sudah dibuang ke toilet. Selesai. Tetapi yang bahaya adalah yang masuk ke dalam hati, ke dalam pikiran. Itu akan direkayasa. Bagaimana yang masuk di dalam hati akan diwujud nyatakan di dalam perbuatan. Nah, ini yang berbahaya. Yang dikatakan yang dari dalam yang keluar. Itulah sikap perbuatan manusia.
Mari kita lanjutkan ayat ke-20 agar lebih jelas. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, Bapak Ibu, itulah yang disabdakan oleh Yesus Kristus Tuhan orang Kristen, bahwa makanan yang dari luar yang masuk ke dalam tubuh tidak ada yang bisa menajiskan. Sebab masuk ke dalam perut, besok paginya sudah dibuang semuanya ke toilet, selesai. Tetapi yang berbahaya adalah yang masuk ke dalam hati, masuk ke dalam pikiran. Yaitu apa? Perbuatan-perbuatan jahat itulah yang menajiskan orang. Namun, semua makanan menurut Yesus Kristus adalah halal. Ya, halal. Jadi, pandangan orang Kristen, kita tidak bisa menerima bahwa ada makanan yang haram. Semua makanan adalah halal, ya, sebab masuk ke dalam perut. Nah, Bapak Ibu, mungkin muncul satu pertanyaan. Mengapa di zaman hukum Taurat, yaitu ketika Musa menerima perintah dari Tuhan, ada binatang haram dan binatang tidak haram? Video saya yang pertama, ini yang kedua, ya. Nah, jawabnya adalah Tuhan itu terlalu sayang kepada manusia. Dulunya banyak binatang-binatang, ya, itu hidup secara liar pada habitat mereka masing-masing, tidak diternak secara liar, sehingga banyak binatang-binatang yang kotor dan tidak sehat. Oleh karena itu, oleh Tuhan dibatasi. Yang ini jangan, yang ini jangan. Sebab apa? Tuhan tahu. Tuhan yang menaruh mereka pada habitat mereka masing-masing. Jangan. Ya. Sekarang sudah dibudidayakan dan sehat seiring peradaban manusia semakin maju dan tinggi, ya. Peradaban manusia itu terkait dengan kepandaian, kecerdasan dari bangsa itu. Sekarang kita bisa melihat lele, belut, ya, itu diternakkan, ya, sudah diberi makan yang layak, diberi makan dari makanan ternak yang diproduksi oleh pabrik, sehingga kebersihannya, kesehatannya jauh lebih terjamin ketika lele, belut, dan lain sebagainya itu hidup secara liar. Bapak Ibu, simak terus, ikuti terus video saya yang ketiga, yang akan saya beri judul Peradaban Bangsa Indonesia Dipertaruhkan. Ya, mengapa saya katakan seperti itu? Karena ketika negeri Indonesia yang kita cintai mewajibkan sertifikasi halal semua produk yang beredar di Indonesia, yang terdampak, yang merasakan bukan cuma warga negara Indonesia, bukan, tetapi bangsa asing, bangsa luar yang berdagang dengan rakyat Indonesia atau juga mengirim barang masuk ke Indonesia, itu pun
juga merasakannya. Mereka juga pasti akan berpikir, bangsa Indonesia itu seperti apa? Bapak Ibu, ikuti video saya yang ketiga. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.